Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang notasi algoritma. Notasi algoritma atau penyajian algoritma itu memiliki tiga bentuk penyajian. Yang pertama dengan menggunakan flowchart, kemudian yang kedua dengan menggunakan pseudocode, dan yang terakhir menggunakan bahasa deskriptif. Flowchart atau diagram alir adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Contoh dari simbol flowchart ya seperti ini. Ada flow direction symbol seperti simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol lain. Kemudian ada terminator simbol, simbol untuk permulaan dan untuk akhir atau pengakhiran. Kemudian ada simbol konektor, simbol untuk keluar masuk atau menyambung proses dalam barang yang sama, dan yang lainnya. Selanjutnya ada juga processing simbol ya, di sini dengan kotak atau persegi panjang, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol input output ya yang bentuk jejer genjang itu simbol untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian ada simbol decision atau simbol pemberian proses berdasarkan kondisi yang ada, dan simbol-simbol yang lainnya. Untuk contoh flowchart ya, di sini ada untuk yang pertama itu ada untuk mulai, yaitu dengan simbol persegi panjang agak melengkung di sini untuk mulainya. Kemudian untuk jejer genjang itu untuk input bilangan ya, untuk input dan output dari program tersebut. Kemudian ada belah ketupat ini untuk simbol decision ya, apakah true or false ya, apakah ya atau tidak. Misalkan di sini, apakah bilangan habis dibagi dengan 2? Ketika iya, maka dia akan memunculkan bilangan genap. Tapi kalau tidak, maka dia akan memunculkan bilangan ganjil. Ya, setelah itu, setelah muncul ini semua, maka akan diakhiri. Dan akhir dan mulai ini memiliki simbol yang sama. Selanjutnya ada pseudocode ya, yaitu penyajian algoritma dengan pseudocode, berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Nah, jadi ini untuk contoh dari pseudocode ya. Deklarasinya yang pertama ada A dan B sebagai integer, kemudian algoritma A sama dengan 15 ya dibagi 3 plus 2, kemudian B sama dengan A dibagi 2. If A plus B sama dengan 8 dibagi 2, maka then write A ya, maka dituliskan yang A ini. Tapi kalau misalkan tidak yang seperti ini, maka akan write B, akan dituliskan B seperti ini. Kemudian N ya, diselesaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada bahasa deskriptif ya. Bahasa deskriptif ini memiliki sifat umum, yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, dan juga tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Contoh dari bahasa deskriptif adalah seperti ini ya. Menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. 1. Baca bilangan A, B, dan C. Kemudian 2. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut. 3. Bagi jumlah tersebut dengan 3. Dan 4. Tulis hasilnya. Ya, bahasa deskriptif ini seperti kita mendeskripsikan bagaimana algoritma itu dengan bahasa Indonesia seperti bahasa sehari-hari kita. Nah, langsung saja kita ke latihan. Di sini ada sebuah program pembayaran ya, mulai dari masukkan total belanja di awal, kemudian if total belanja atau jika total belanja lebih dari 100.000, maka akan muncul kalimat selamat Anda dapat hadiah. Kemudian di akhirnya terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kali ini kita akan menyajikannya dengan notasi algoritma flowchart ya, atau penyajian algoritma dengan menggunakan flowchart. Nah, untuk kita membuat flowchart ini kita bisa menggunakannya di browser ya, entah itu di Google atau Mozilla dan lainnya. Kita ketikkan saja di browser draw.io ya, seperti itu, draw.io. Kemudian kita ketik saja. Nah, kemudian jika muncul langsung saja kita klikkan create new diagram ya. Nah, kita di sini bisa mengisikan blank diagram atau flowchart langsung ya, seperti yang akan kita buat. Tapi agar kita lebih mengetahuinya, kita akan create dari awal ya, blank diagram. Kemudian kita simpan saja ya di folder flowchart seperti itu. Yang sudah,
Nah, ini akan muncul diagram kosong seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai ya untuk membuat flowchart ya dari program pembayaran tadi, yang program pelatihan. Di sini ada banyak simbol ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Di sini kita akan memulai yang pertama itu menggunakan rounded rectangle ini ya, atau persegi panjang lengkung ya, untuk memulai program pembayaran ya. Di sini kita letakkan saja. Kemudian kita ketikkan di sini mulai program pembayaran ya. Selanjutnya kita akan memasukkan untuk tabel input menggunakan simbol jejar genjang ya, atau di sini paralelogram. Kita masukkan di sini di bawahnya ya. Kemudian kita ketikkan di bawahnya input total belanja ya. Input total belanja seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan tanda panah ya untuk menandakan operasi setelahnya, setelah dari mulai program, yaitu input dari total belanja. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol dari belah ketupat ya, simbol decision ya, atau di sini diamond ya. Simbol belah ketupat ini untuk menentukan keputusan ya, apakah nanti total belanjanya itu lebih dari 100.000 atau tidak. Nah, di sini kita besarkan sedikit agar muat. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan atau ketikkan total belanja lebih dari 100.000. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita luruskan saja. Jangan lupa juga kita tambahkan tanda panah seperti sebelumnya. Nah, untuk menyambungkan. Nah, kalau belum rapi kita bisa rapikan seperti ini. Selanjutnya setelah kita masukkan ini, kita masukkan lagi simbol output dari total belanja ini ya. Total belanja ini kita tambahkan setelahnya, yaitu output. Nah, untuk output dan input itu memiliki simbol yang sama, yaitu jejar genjang. Kita selipkan di sini simbol jejar genjang untuk output yang pertama, yaitu jika total belanja lebih dari 100.000, yaitu selamat Anda mendapat hadiah ya. Selamat Anda dapat hadiah. Nah, ini kalau kurang besar bisa kita besarkan agar tulisannya bisa muat. Nah, seperti ini. Kemudian kita jangan lupa juga kita tambahkan tanda panah seperti ini. Kalau belum rapi bisa kita rapikan saja seperti ini. Ini bisa kita tarik seperti ini agar lebih jauh dan lebih pas dan lebih bagus. Selanjutnya ini untuk yang jika total belanja lebih dari 100.000. Jika total belanjanya kurang dari 100.000, maka kita tambahkan lagi di sini simbol jejar genjangnya. Maka akan muncul tulisan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Oke, seperti ini sudah. Kita taruh di bawahnya saja, dan jangan lupa kita tambahkan juga tanda panah seperti tadi. Nah, untuk menunjukkan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa selipkan di sini teks ya. Teks yaitu ya ketika total belanja lebih dari 100.000, dan di sini kita tambahkan teks tidak. Nah, ini kita bisa taruh di atasnya bisa, terus di sampingnya pun juga bisa ya. Ketika total belanja melebihi dari 100.000, maka akan muncul output atau teks selamat Anda mendapat hadiah, tapi jika tidak, maka akan langsung ke terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, karena jika mendapat hadiah juga akan mendapatkan tulisan terima kasih ini, maka kita tambahkan juga di sini panahnya seperti ini. Nah, untuk tanda panahnya kita bisa tambahkan di sini. Yang pertama, karena ini dia akan berbelok seperti ini, yang pertama kita tambahkan dulu line yang biasa atau garis biasa. Yang pertama kita tambahkan garis biasa di sini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan yang directional connector ini untuk menambahkan. Kita taruh saja di sini, kemudian kita sambungkan dengan ini. Nah, maka dia akan menyambung. Dan untuk yang terakhir adalah untuk program pembayaran selesai, maka kita akan menggunakan rounded rectangle lagi. Kita letakkan saja di bawahnya seperti ini. Kita akan tuliskan di sini program pembayaran selesai. Oke. Dan kita tambahkan saja tanda panah seperti ini.
kita rapikan sedikit. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk tambahannya mungkin kita bisa tambahkan teks di sini. Ya, karena seperti yang dicontoh, ini jika total belanja lebih dari Rp 100.000 ya. Nah, ini hanya untuk memperjelas saja ya. Sebenarnya tidak menggunakan ini tidak apa-apa, tapi ini hanya untuk memperjelas saja ya. Karena flowchart itu hanya menggunakan simbol ini saja ya. Ini hanya untuk pembantu saja. Nah, jadi ini kita sudah selesai ya untuk membuat flowchart dari yang program pembayaran tadi. Dimulai dari program pembayaran dengan simbol rounded rectangle ya, atau persegi panjang melengkung ini untuk mulai program pembayaran. Kemudian di bawahnya ada input untuk total belanjanya, ya total belanjanya berapa dimasukkan. Nah, selanjutnya ada simbol decision atau berlaku tepat ini ya. Jika total belanja lebih dari 100.000 ya, ini total belanja lebih dari 100.000. Jika iya, maka akan muncul teks selamat Anda dapat hadiah ya. Nah, tapi jika tidak lebih dari 100.000, cuma 90.000 ke bawah atau 100.000 ke bawah ya, maka akan langsung ke teks terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Tapi walaupun dia lebih dari 100.000, dia juga akan mendapatkan teks ini, terima kasih sudah berbelanja. Cuma kalau misalkan tidak lebih dari 100.000, maka dia akan langsung ke sini ya. Kemudian diakhiri program pembayaran selesai. Seperti ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai di sini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Barakallahu fikum, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.